Billahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masih melanjutkan penjelasan hadis yang pertama. Hadis an-niyat. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, wal jumlatu asaniyatu dallat ala anna thawabal amil ala amalihi bihasbi niyatihi as-salihati wa anna iqabahu alaihi bihasbi niyatihi al-fasidah. Dan jumlah yang kedua wa innama likulli imri'in manawa, bahwasanya bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dalat itu menunjukkan ala anna thawabal amil, sesungguhnya pahala orang yang beramal atas amalannya bihasbi niyatihi as-sholihah, sesuai keadaan niatnya yang bagus. Wa anna iqabahu alaihi bihasbi niyatihi al-fasidah, dan hukuman yang akan dia peroleh sesuai kadar niatnya yang rusak. Wa qad takunu niyatuhu mubahatan, dan kadang-kadang niat seseorang yang beramal itu mubah, fayakunul amalu mubahan, maka keberadaan perbuatan yang dia lakukan itu mubah. Fala yasulu lahu sawabun wala iqabun, maka seseorang yang beramal tersebut karena niatnya mubah, maka dia tidak mendapatkan pahala dan tidak pula mendapatkan siksa, hukuman. Fal amalu fi nafsihi solahihi wa fasadihi wa ibahatihi bihasbin niyati alhamilah alaihi almuqtadiyah liwujudihi. Maka perbuatan fi nafsihi, perbuatan itu sendiri, bagusnya perbuatan, rusaknya ataupun mubahnya perbuatan tersebut bihasbin niyah al-hamilah, tergantung dari niat yang mendorong untuk seseorang untuk melakukan amalan tersebut. Wa sawabul amil wa iqabuhu wa salamatuhu bihasbin niyat allati sara biha al-amalu sholihan aw fasadan aw mubahan. Pahala bagi orang yang beramal, hukuman baginya dan keselamatan baginya itu sesuai kadar niat allati sara biha al-amalu sholihan aw fasadan aw mubahan. Sesuai kadar niat yang amal tersebut, dengan niat tersebut, amal tersebut soleh, amal tersebut rusak ataupun amal tersebut mubah. Wa'lam anna niyata fil lughati naw'un minal qasdi wal iradah, dan ketahuilah sesungguhnya niat fil lughah naw'un itu adalah satu macam minal qasdi wal iradah, wa in kana qad furriqa baina hadhil alfat bima laysa hadha maudhi'a dzikrihi. Ketahuilah bahwasanya niat itu dalam bahasa itu adalah suatu macam dari tujuan dan keinginan. Meskipun kadang-kadang dibedakan antara lafaz-lafaz ini, al-qasdu wal iradah, dengan sesuatu yang bukan di sini tempat penyebutannya untuk menjelaskannya. Wan niyatu fi kalamil ulama'i taqa'u bi maknaya ini, dan niat dalam ucapan ahlul ilmi itu memiliki dua makna.
Ahadihima, yang pertama tamyizul ibadati, terus ba'diha atau ba'duha? Badal dari ibadat. Tamyizu ba'diha an ba'din, ya. Tamyizul ibadati ba'diha an ba'din. Makna yang pertama, membedakan ibadah-ibadah, sebagian ibadah dari sebagian yang lain. Katamyizi sholati dhuhri min sholatil asri masalan, seperti membedakan sholat duhur dengan sholat asar sebagai contoh. Karena memang niat itu tidak dilafadzkan. Beda dengan orang-orang yang di sekitar kita. Ini niatnya usolli fardad dhuhri arba'a rakaah atau usolli fardal asri arba'a rakaah. Jadi niat itu tidak dilafadzkan karena Nabi SAW tidak pernah melafadzkan niat. Tamyizul ibadati ba'diha an ba'din katamyizi sholati dhuhri min sholatil asri mathalan. Membedakan ibadah sebagian ibadah dari sebagian yang lain, seperti membedakan sholat zuhur dari sholat asar. Wa tamyizi ramadhana min siyami ghairihi, dan membedakan puasa Ramadan dari puasa selainnya. Letaknya di niat. Au tamyizil ibadati minal adati, membedakan ibadah-ibadah dari adat, kebiasaan-kebiasaan, katamyisil ghusli minal janabah min ghusli tabarrud wa tandif wa nahwi dzalika. Atau membedakan ibadah-ibadah dari kebiasaan-kebiasaan seperti membedakan mandi dari janabah dari mandi at-tabarrud untuk apa? Tabarrud dingin. Sing pen apa bahasane? Mendinginkan badan, untuk kesegaran badan. Jadi beda antara mandi janabah dan mandi untuk mendinginkan badan, untuk kesegaran dan untuk kebersihan dan yang semisalnya. Kira-kira nek sebab-sebab mandi janabah ada berapa perkara iki? 5. Kemarin kitab wajis. Apa wae? Itu qaul khitana ini junub, terus masuk Islam, suci dari haid dan nifas, mandi Jumat. Ya. Mandi Jumat, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Membedakan dari niat ini, membedakan antara perkara yang ibadah dan perkara adat kebiasaan, seperti mandi janabah dari mandi untuk kesegaran tubuh, untuk kebersihan tubuh. Wa dhinniyatu yallati tujadu katsiran fi kalamil fuqaha fi kutubihim. Dan niat-niat seperti ini, niat inilah yang didapatkan banyak sekali dalam ucapan-ucapan ahlul fikih dalam kitab-kitab mereka. Itu yang pertama, tamyizul ibadat ba'diha an ba'din. Kemudian yang kedua, wan makna tsani, makna niat bi makna tamyizil maksud bil amali wa hal huwa lillahi wahdah la syarika lahu am lillahi wa ghairihi. Makna yang kedua, niat dimanakan tamyizil maksud, membedakan tujuan dengan suatu amalan. Walu walillahi wahdah, apakah amalan tersebut hanya untuk Allah semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, am lillahi wa ghairihi, ataupun amalan tersebut adalah untuk Allah dan juga untuk selain Allah. Semisal orang yang riya memamerkan amalannya, apakah amalan tersebut hanya untuk Allah ataupun untuk yang selainnya. Termasuk menuntut ilmu, belajar ilmu, apakah belajar tersebut memang khusus untuk Allah ataupun untuk Allah dan untuk yang lainnya. Karena ada 3 kelompok. Yang pertama kali neraka itu dinyalakan, semuanya itu adalah amalan-amalan akhirat. Amalan apa saja itu? Jihad. Yang pertama menuntut ilmu, yang kedua jihad, yang ketiga dermawan. Wa hadhihi an-niyatul lati yatakallamu fiha al-arifuna fi kutubihim fi kalamihim alal ikhlas wa tawabihi. Dan makna yang kedua ini,
yaitu niat yang al-arifun ulama menjelaskan dalam masalah niat tersebut fi kutubihim dalam kitab-kitab mereka, fi kalamihim alal ikhlas wa tawabihi, dalam masalah ikhlas dan tawabihi, konsekuensi keikhlasan. Wa yallati tujadu katsiran fi kalami salafi al-mutaqaddimin, dan niat inilah yang banyak didapatkan dalam ucapan-ucapan orang yang terdahulu. Waqad sannafa Abu Bakar Ibnu Abi Dunya musannafan, dan sungguh Abu Bakar Ibnu Abi Dunya telah menulis suatu tulisan sammahu Kitabul Ikhlas wan Niyat, suatu kitab namanya Kitabul Ikhlas wan Niyat. Wa innama, dan bahwasanya arada hadin niyat wa yan niyat allati yatakarraru dzikruha fi kalamin Nabi alaihi salatu wasalam taratan bil lafdin niyat wa taratan bil lafdil iradah wa taratan bil lafdin muqaribin lidzalika. Dan bahwasanya yang diinginkan adalah dengan niat ini adalah niat yang berulang-ulang penyebutannya dalam ucapan Nabi alaihi salatu wasalam. Kadang-kadang dengan lafaz niat, wa taratan bil lafdil iradah, dan kadang-kadang dengan lafaz iradah, keinginan. Wa taratan bil lafdin muqaribin lidzalika, dan kadang-kadang dengan suatu lafaz yang mendekati dengan makna tersebut, makna niat ataupun makna iradah. Wa qad jaa dzikruha katsiran fi kitabillah azza wa jalla, dan sungguh telah datang penyebutannya banyak sekali dalam Al-Qur'an. Bi ghairi lafdhin niyat, tanpa lafaz niat. Aidan minal alfat al-muqaribah laha, dan juga tanpa dengan lafaz yang mendekati dengan lafaz niat. Ada dua makna niat, tamyizul ibadat ba'diha an ba'din, kemudian yang kedua tamyizul maksud bil amal. Kemudian kata mu'allif rahimahullah ta'ala, wa innama farraqa man farraqa bainan niyati wa bainal iradah wal qasdi wa nahwihima lidhannihim ikhtisasan niyati bil makna al-awwal alladhi yadhkuruhu al-fuqaha. Dan bahwasanya orang-orang yang membedakan antara niat dengan keinginan dan tujuan dan yang semisalnya, mereka itu menyangka pengkhususan niat dengan makna yang pertama. Pengkhususannya dengan makna yang pertama, yaitu tamyizul ibadat ba'diha an ba'din. Alladzi yadhkuruhu al-fuqaha, yang telah disebutkan para fuqaha. Faminhum man qala, maka di antara mereka ada yang mengatakan an-niyatu tukhtassu bi fi'lin nawi wal iradati wa al-niyatu tukhtassu bi fi'lin nawi wal iradatu la tukhtassu bidzalika. Di antara mereka ada yang mengatakan niat itu dikhususkan bi fi'lin nawi, dengan perbuatannya orang yang berniat. Sedangkan keinginan tidak dikhususkan dengan perbuatan orang yang berniat. Obat-obatan. Kama yuridul insanu minallahi ayaghfira lahu walayan widzalika, seperti seseorang yang menginginkan ampunan dari Allah baginya, tetapi dia tidak meniatkan yang demikian itu. Seorang menginginkan pengampunan dari Allah, tapi dia tidak meniatkan. Meniatkan apa lagi maksudnya? Meniatkan ampunan. Nah, sing meniatkan ampunan sapa kudune aja. Iradah ya, iradah ndak mesti. Kalau niat ada keinginan dari hati. Kalau al-iradah la tukhtasu bidzalika. Kama yuridul insanu minallahi ayaghfira lahu wa la yanwi dzalika, sebagaimana seorang manusia mengharapkan ampunan, menginginkan ampunan dari Allah, tetapi dia tidak meniatkan ampunan tersebut. Wa qad dzakarna anna niyata fi kalamin nabi wa salafil ummah innama yuradu biha hadzal ma'na as-tsani ghaliban, dan sungguh telah kami sebutkan bahwa niat dalam ucapan Nabi alaihi salatu wasallam dan ucapan orang-orang terdahulu
Yang diinginkan itu adalah makna yang kedua kebanyakannya. Faya hina idzin bima'na al-iradah walidzalika faya hina idzin bima'na al-iradah. Dengan makna yang kedua ini maka niat itu maknanya faya kembali kemana ini? Faya hina idzin niat. Maka niat bima'na al-iradah keinginan walidzalika yu'abbaru anha ditakbirkan tentang niat itu bilafdil iroda fil Qur'ani katsiran kama fi qauli ta'ala. Oleh karena itu niat itu ditakbirkan diungkapkan dengan lafaz irodah dalam Al-Qur'an. Banyakannya sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada orang yang menginginkan dunia, wa minkum may yuridul akhirah. Dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Wa qauli azza wa jalla turiduna aradad dunya wa Allahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan harta benda dunia. Wa Allahu yuridul akhirah dan Allah menginginkan akhirat. Wa qauli ta'ala man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Dan siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Wa qaulihi man kana yuridu harthal akhirah. Siapa saja menginginkan keuntungan akhirat. Wa qaulihi man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Siapa saja yang menginginkan al-ajilata ad-dunya ajalna lahu fiha, maka kami akan segerakan baginya di dunia ini bagi siapa saja yang kami kehendaki. Ajalna lahu fiha ma nasya, kami segerakan baginya di dunia ma nasya, apa saja yang kami kehendaki, liman nurid, bagi siapa saja yang kami inginkan. Wa qauli ta'ala wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Dan janganlah engkau usir orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi hari dan sore hari, yuriduna wajhah, mereka menginginkan wajah Allah. Kalau terjemahan dimaknakan keridhoannya. Wa qauli ta'ala wasbir nafsaka mal ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Bersabarlah dan sabarkan dirimu bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi hari dan sore hari, mereka menginginkan wajahnya. Wala ta'du ainaka anhum, dan jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wa qawlihi dzalika khairun lil ladzina yuriduna wajha Allah, yang demikian itu lebih baik bagi orang-orang yang menginginkan wajah Allah. Wa qawlihi wa ma ataitum mir ribal yarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mutifun. Dan apa saja yang engkau berikan min riba, dari riba, liyarbu amwalin nasi fala yarbu indallah, maka tidak akan bertambah. Ada yang enggak kelihatan. Dan apa saja yang engkau berikan dari riba supaya bertambah fi amwalin nasi, dalam harta-harta manusia, fala yarbu indallah, maka tidak akan bertambah di sisi Allah. Wa ma ataitum min zakatin, dan apa saja yang engkau berikan dari zakat, turiduna wajha Allah, engkau menginginkan wajah Allah, fa ulaika humul mutifun, mereka itulah orang-orang yang melipat gandakan harta mereka. Jadi secara hitungan ekonomi, meminjami uang kemudian diberi bunga, itu akan menjadikan harta itu semakin banyak. Tapi fakta di lapangan kebalikannya. Bisa jadi orang-orang yang sibuk dengan riba tersebut akan tertimpa dengan penyakit-penyakit yang tidak dia sadari di kemudian hari. Allah alam. Itu masalah niat dalam Al-Quran itu diungkapkan dengan lafaz irodah, keinginan.
Wa qad yu'abbaru anha fil Qur'ani bil lafdzil ibtigha kama fi qouli ta'ala, dan kadang-kadang niat itu yu'abbaru diungkapkan dalam Al-Qur'an bil lafdzil ibtigha dengan lafaz ibtigha. Apa ibtigha? Mencari, menghendaki. Jadi dalam Al-Qur'an kadang-kadang diungkapkan niat itu dengan lafaz ibtigha. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana dalam ucapan Allah Ta'ala, illa batigha wajhi rabbil a'la, kecuali menghendaki wajah Rabbnya al-a'la. Niat ingin mendapatkan wajah Allah. Wa qouli ta'ala, wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum batigha amradatillahi wa tasbitan min anfusihim, dan permisalan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka ibtigha amradhatillah, karena mencari, karena menghendaki keridhaan Allah, wa tasbitan min anfusihim, dan mengharapkan kekokohan dari jiwa-jiwa mereka. Jadi lafaz niat diungkapkan dengan ibtigha. Wa qouli ta'ala wa ma tunfikuna illa batigha wajhillah, wa ma tunfikuna, tidaklah kalian menginfakkan kecuali dengan niat mencari wajah Allah. Wa qaulihi la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin. Di situ disebutkan secara sempurna ayatnya? Enggak. Sini cuma sampai ma'rufin. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka kecuali orang-orang yang menyuruh untuk sedekah atau menyuruh kebaikan atau memperbaiki hubungan di antara manusia. Ini adalah tafsir dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan yang baik. Ya, ucapan yang baik ya, ayat ini merintah sedekah, merintahkan kebaikan dan memperbaiki hubungan di antara manusia. Fanafa al khaira an katsirin mimma yatanaja an-nasu bihi illa fil amri bil ma'ruf. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan kebaikan dari kebanyakan apa yang dilakukan manusia, dari berbisik-bisiknya manusia, kecuali fil amri bil ma'ruf, kecuali dalam perintah dalam kebaikan. Bawahnya kira sulit iki. Ya Mas Alvin, dibaca terus diterjemahkan. Wa khassa ning kene. Ndak. Wa khassa min afradihi. Ya, wa khassa min afradihi. Wa khassa min afradihi. Domirhu kemana lagi? Afradihi kembali ke ma'rufin. Tapi kan khairnya kan disebutkan 3. Sedekah dan perbaikan manusia itu manfaatnya luas. Nek amar ma'ruf. Loh, dia sebutkan 3 kok. Bisa sedekatin au ma'rufin au islahin bainan nas. 3 ta? Nah, iya 3. Dan terus wa khassa min afradihi as-sadaqah wal islah bainan nas. Jadi, nek kono. Nek kene kurang. Piye coba? Piye? Maca wa khassa. Mesti sing kurang kene buku iki apa nek? Oh, yang ngono. Kurang kabeh berarti. Sedekah dan perbaikan di antara manusia itu maksudnya ke ma'ruf. Terus li umumin naf'iha. Hane ke? Loh, ngono. Ini naf'iha. Ya bingung ya. Naf'ihi mah berarti. Ya berarti salah cetak iki. Gimana? Ya. Sing ngarepe kok cuma 2, ngono. Berarti butuh naskah sing ketiga.
Anane wis sak mampune. Wa khassa min afradihi as-shadaqat wa khassa min afradihi as-shadaqata wal islaha bainan nas li umumi nafihima. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dari satuan-satuannya sedekah dan memperbaiki hubungan di antara manusia li umumi nafihima, karena apa? Kemanfaatan dari dua perkara tersebut yang luas. Fadalla dzalika, maka yang demikian itu menunjukkan ala anna at-tanaji bidzalika khair. Bahwasanya berbisik-bisik dengan bidzalika, kan meskipun tiga perkara ya. Dengan yang demikian itu adalah suatu kebaikan. Wa masawabu alaihi minallahi fa khassahu biman fa'alahu ibtigha amardatillah. Adapun pahala bagi orang yang melakukannya, pahala dari Allah bagi orang yang melakukannya, Allah mengkhususkannya kepada orang yang melakukan perkara tersebut ibtigha amardatillah, karena dia menghendaki, karena dia mencari, karena dia niatkan keridhaan Allah. Wa inama ja'ala al-amra bil ma'ruf minas shadaqati wal islahi bainan nas wa ghairi ma khairan. Dan bahwasanya Allah menjadikan amar ma'ruf minas shadaqati wal islahi bainan nas, dari sedekah dan memperbaiki hubungan di antara manusia, dan yang lain keduanya khairan, Allah menjadikannya itu adalah suatu kebaikan. Wa in lam yabtaghi bihi wajah Allah, meskipun dia tidak menghendaki wajah Allah. Lima yatarattabu ala dzalika minan naf'i al mutaaddi fayasulu bihi linnasi ihsanun wa khair. Jadi kalaupun orang melakukan sedekah, memperbaiki hubungan di antara manusia, tapi dia tidak mencari wajah Allah, tetap dinamai khair, karena ya tarattabu ala dzalika minan nafi al mutaaddid, akan ada perkara selanjutnya dari manfaat yang akan dirasakan. Fayasulu bihi linnasi ihsanun wa khair, maka manusia akan mendapatkan kebaikan dan ihsan. Kemudian kata Mu'allif rahimahullah ta'ala, wa amma binisbati ilal amri, maksudnya ilal amri, kaitannya dengan amar ma'ruf. Adapun penyandaran di penisbatan ilal amri, amar ma'ruf, fa in qasada bihi wajh Allah, jika dia menginginkan dengan hal tersebut adalah wajah Allah, wa batigha amardatihi, dan mengharapkan keridhaannya, kana khairan lahu, maka itu adalah kebaikan baginya, wa usiba alaihi, dan akan diberi pahala. Wa in lam yaksud dzalika, dan apabila dia tidak menginginkan yang demikian itu, tidak menginginkan wajah Allah dan keridhaan Allah, lam yakun khairan, maka itu bukanlah suatu kebaikan baginya. Wala sawaba lahu alaihi, dan dia tidak mendapatkan pahala. Wa dha bi khilafi man shalla wa shoma wa dzakarallah bi qasdin. Atau ya itu. Ya. Ini berbeda dengan seseorang yang sholat, puasa, dan berzikir kepada Allah. Dia niatkan dengan amalan-amalan tersebut harta benda dunia. Fa innahu la khaira lahu fihi bil kulliyah, maka tidak ada kebaikan baginya sama sekali. Li'annahu la taqau fi dzalika li sahibihi lima yatarattabu alaihi minal ismi fihi wala li ghairihi. Li'annahu la yata'adda nafuhu ila ahadin, karena dia tidak, li'annahu la taqau fi dzalika li sahibihi wala lam, li'annahu la taqau fi dzalika li sahibihi lima yatarattabu alaihi minal ismi fihi. Ya Mas Aris piye terjemah iku? Jelimet. Nang kono lan apa? Oh la piye? Lane bingung. Li'anna la naf'a fi dzalika. Oh ngono. Karena sungguhnya tidak ada kemanfaatan dalam hal tersebut bagi pelakunya. Lima yatarattabu alaihi minal ismi fihi, dari apa yang terjadi selanjutnya
dari dosa dalam amal tersebut. Wala li ghairihi, dan tidak pula bagi yang lainnya. Li'annahu la yata'adda naf'uhu ila ahadin, karena manfaatnya tidak dirasakan, tidak bermanfaat bagi seorang pun. Terus Allahumma, nek terjemahnya be. Allahumma illa ayasula li ahadin iktidaan bihi fi dzalika. Wa amma ma warada fi sunnah fa wa kalami salaf min tasmiyati hadzal makna bin niyat fa katsirun jiddan. Adapun apa yang telah datang dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dan ucapan orang-orang yang terdahulu min tasmiyati hadzal makna, dari penamaan makna yang ini tentang niat, maka sangat banyak sekali. Wa nahnu nadhkuru ba'dahu, dan kami akan sebutkan sebagiannya. Kama kharaja al-Imam Ahmad wa Nasa'i min hadis Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana yang telah dikeluarkan Imam Ahmad dan Imam Nasa'i rahimahumullah dari hadisnya Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man ghaza fi sabilillah wa lam yanwi illa iqalan falahu manawa. Siapa saja yang berperang di jalan Allah, wa lam yanwi, dan dia tidak berniat iqalan, kecuali ingin mendapatkan ghanimah. Iqalan itu apa? Tali. Dia berperang hanya ingin mendapatkan tali, sebuah ghanimah. Falau manawa, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadisnya hasan. Wa kharaja al-Imam Ahmad min hadisi Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam Ahmad telah mengeluarkan dari hadisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam qala, inna aktsara syuhada'i ummati ashabul furush. Sesungguhnya kebanyakan syuhada, orang-orang yang mati syahid dari umatku, ashabul furus, orang-orang yang mati di atas kasur. Wa rubba qatilin baina saffaini, dan banyak sekali orang yang terbunuh di medan perang. Allahu a'lamu biniyati, dan Allah itu Maha tahu dengan niat-niat mereka. Hadisnya dhaif, didhaifkan Imam Al-Albani rahimahullah taala. Wa kharaja Ibnu Majah min hadisi Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wasallam. Dan Ibnu Majah telah mengeluarkan dari hadisnya Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam, yusarun nasu ala niyatihim, manusia-manusia itu akan dikumpulkan sesuai niat-niat mereka. Wa min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wasallam, innama yub'atsun nasu ala niyatihim, bahwasanya dari hadisnya Abu Hurairah dari Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, bahwasanya manusia-manusia itu akan dibangkitkan ala niyatihim, sesuai kadar niat-niat mereka. Wallahu taala alam. Sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.